Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi praktikum algoritma dan struktur data pada modul ketiga, yaitu mengenai collection, array, dan juga link structures. Kita sudah tahu ya beberapa tipe data yang mungkin sudah Anda pernah gunakan. Di modul yang pertama kita fokus pada tinjauan ulang Python. Di situ ada beberapa tipe data yang kita coba, atau mungkin Anda ingat kembali pada praktikum algoritma pemrograman di semester yang lalu. Selanjutnya, untuk capaian modul ketiga ini, kita akan dikenalkan mengenai tipe data baru seperti koleksi, array, dan juga linked list. Silahkan Anda lihat di modul Anda atau di e-modul yang sudah Anda lihat di Open Learning. Boleh Anda buka pada modul ketiga halaman 30, 31. Oke. Untuk halaman 30 Anda bisa mengenal tipe data koleksi. Koleksi adalah kumpulan objek-objek yang kemudian diacu sebagai entitas tunggal. Ada beberapa contohnya seperti list, tuple, dan juga dictionary. Nah, jenis-jenis koleksi di sini ada beberapa. Ada koleksi linear, hierarki, graf, dan juga koleksi taurut. Untuk lebih dalam mengenai koleksi, sebenarnya akan Anda temui pada modul keempat nanti, yaitu mengenai pencarian, atau modul selanjutnya seperti pengurutan. Selanjutnya ada juga pada capaian ketiga ini Anda akan mengenal, diperlihatkan mengenai array 2 dimensi. Nah, mengenai array, teman-teman bisa mencoba untuk membuat program seperti yang ada pada halaman 33 ini. Array adalah kumpulan atau rangkaian elemen yang berurutan dan memiliki jenis yang sama. Kita dapat melakukan loop atau pengulangan melalui elemen di dalam array dengan mudah. Dan pengambilan nilai array pun hanya dilakukan dengan menentukan nomor indeksnya. Array juga bisa berubah-ubah, sehingga bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan program. Dengan menggunakan array pada Python, maka kita dapat menghemat banyak waktu. Kemudian dalam Python ini, tipe data list dapat merepresentasikan array. Maka tugas Anda di rumah untuk menulis kembali program ini seperti yang ada pada e-modul. Kemudian Anda amati untuk bisa memperdalam pengetahuan Anda mengenai list. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk operasi array 2 dimensi. Kita lihat di sini ada satu contoh list pada Python. Misalnya kita kasih nama A, kemudian di dalamnya ada elemen-elemen A. Di dalam elemen A ini kita bayangkan seperti array 2 dimensi. Sehingga di sini ada nilai baris yang pertama atau indeks yang ke-0, kemudian ini baris yang indeks ke-1. Bagaimana cara menampilkan keseluruhan elemen list? Jadi semuanya listnya kita tampilkan dengan menggunakan print A. Kemudian kalau ingin menampilkan elemen list yang berdasarkan barisnya, maka kita bisa masukkan nilai indeksnya. Ini berarti baris yang pertama, ini baris yang kedua. Selanjutnya, kalau ingin menampilkan lebih detail lagi seperti array 2 dimensi, kita bisa memasukkan baris dan juga kolomnya. Seperti kode program di sini contohnya. Jadi kalau 00 berarti pada di elemen pada kiri atas. Kemudian kalau 13
di sini berarti elemen yang ada pada kanan bawah. Kira-kira begitu penjelasannya. Oke, kita coba run, nanti hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Ini adalah sama seperti list yang ada pada deklarasi yang pertama. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menampilkan keseluruhan nilainya? Kalau ini kan bukan nilai, ini list ya. Tapi kalau nilai di dalam list elemennya, kita bisa menggunakan fungsi, contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita masukkan nilai print A, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menampilkan isinya, kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Misalnya kita buat for i in A, maka kita bisa tampilkan misalnya print i. Anda bisa lihat masih sama, yaitu berupa nilai berupa list, bukan elemennya. Nah, bagaimana jika elemennya? Maka kita tambahkan di sini for, misalnya kalau i berarti j ya. Kita buat baru kita tampilkan print ini adalah nilai dari elemen listnya. Selanjutnya kita coba membuat satu contoh untuk penggunaan array dengan menggunakan list. Misalnya di sini ada sebuah list yang berisi buah-buahan. Kalau dalam hal ini berarti seperti array 2 dimensi ya, ada baris, ada kolom. Dalam buah underscore list ini kita pengen menampilkan listnya, maka kita bisa menggunakan fungsi print. Kalau ingin menampilkan list elemen list tertentu, kita bisa menggunakan nilai indeksnya. Kalau satu-satu itu berarti baris ke 1, kolom ke 1. Outputnya adalah melon. Kemudian kalau kita ingin menampilkan elemen listnya, maka kita bisa menggunakan fungsi for, atau seperti tadi ya, menggunakan indeksnya. Hanya saja for ini lebih bisa dengan operasi yang lebih kompleks. Misalnya kita ingin menggunakan fungsi relasi, kita bisa menggunakan perulangan atau for. Nah, di sini kita lihat for buah list in buah list, itu berarti buah list itu nilai keluaran dari perulangan buah underscore list. Kemudian for buah in buah list, L-nya besar, buah list di sini berarti dia mengacu ke hasil yang sebelumnya. Kemudian dia mengeluarkan fungsi print buah, berarti hasilnya adalah elemen dari list tadi. Kemudian elemen dari list tadi bisa kita buat nih untuk mencocokkan outputnya. Misalkan if buah kesukaan ibu itu adalah apel misalnya, maka kita bisa menggunakan if buah yang perulangan tadi itu sama dengan equal to apel, maka kita bisa mengeluarkan print buah kesukaan ibu adalah yang tadi menggunakan fungsi operasi. Oh, ini ada yang salah sedikit, kita lihat. Nah, kalau ada kesalahan, silakan kita cek sendiri ya. Masing-masing di rumah bisa cek kesalahannya apa. Kemudian misalnya di sini, oh tidak ada titik koma, maka kita tambahkan, titik 2, maka kita bisa tambahkan. Dan outputnya berhasil, yaitu buah kesukaan ibu sama dengan apel. Mungkin itu untuk mempermudah teman-teman mempelajari mengenai bagian dari modul ketiga ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.